Belum. Oh, udah. Aduh, Oke, hai semuanya. Mungkin aku perkenalan diri ulang kali ya. Nama aku Nida Sarul Fitri. Kalian bisa panggil Nida aja. Maaf, panggil Nida aja. Terus kalau kuliah sekarang aku dari Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Mungkin mungkin aku sekarang mau bahas tentang termokimia materinya. Jadi termokimia ini yang memperhatikan nanti ada suhu, ada reaksi, terus ada entalpi. Mungkin kalian udah sering dengar kali ya termokimia. Terus pertama-tama di sini tuh ada yang namanya sistem sama lingkungan. Jadi kalau sistem ini yang ada di dalam ada yang bereaksi tersebut. Nah kalau lingkungannya itu yang di sekitarnya. Jadi misalnya di sini ada beaker glass. Nah terus di dalam beaker glassnya ini si cairannya ini termasuk ke sistem. Nah kalau lingkungan luarnya ini termasuk ke lingkungan. Nah, terus nanti ada yang namanya juga endoterm sama eksoterm. Nah, kalau buat endoterm ini nanti ada pertambahan kalor di sistemnya itu terjadi pertambahan kalor. Nah, kalau eksoterm ini nanti kalornya di sistem itu kalornya berkurang. Nah, di sini ada ciri endoterm sama eksoterm. Kalau endoterm ini ada sistemnya menyerap kalor kayak tadi makin panas, misal kita manasin air. Jadi di dalam pancinya tersebut kita tuh termasuk endoterm karena menyerap kalor, nah terus makin panas juga. Terus nanti suhu lingkungannya turun. Jadi kan yang panasnya itu kan di dalam sistem ya. Jadi kalau yang lingkungannya itu dihitungnya turun. Nah, terus H reaktan dikurangin lebih kecil dari H produk. Nah, terus nanti delta H-nya juga plus. Terus lanjut ke eksoterm. Kalau eksoterm kebalikannya, kalau tadi endoterm menyerap kalor, kalau eksoterm ini melepas kalor. Nah, terus energi sistemnya juga berkurang, suhu dari lingkungannya juga naik. Jadi kan misal kayak kita bikin es batu. Jadi kalau lingkungannya itu kan kehitungnya naik di sistemnya itu yang kita bikin es batu itu yang dihitungnya suhunya turun. Nah, terus H reaktannya lebih besar dari H produk, terus nilai entalpinya min. Terus di sini ada perbandingan nih reaksi yang memakai katalis atau tidak memakai katalis. Nah, kalau memakai katalis ini sebenarnya zat berfungsi buat mempercepat reaksi. Sebenarnya banyak zat-zat lain, cuman mungkin kalau di SMA lebih banyaknya katalis digunain ya. Kalau katalis ini mempercepat reaksi. Jadi di sini nih, pertama-tama kalau belum menggunakan si katalis ini, jadi energi aktivasinya ini besar gitu. Buat membuat si produknya ini diperlukan energi aktivasinya lebih banyak. Nah, kalau menggunakan katalis nih, dia energi aktivasinya lebih kecil. Jadi kalau misal energi aktivasi yang lebih besar atau yang lebih kecil itu berarti yang menggunakan katalis. Mungkin aku lanjut. Terus lanjut ke perubahan entalpi. Nah, kalau perubahan entalpi ini dari H yang kedua, entalpi yang kedua ini dikurangi H1. Mungkin lanjut dulu. Di sini ada beberapa contoh-contoh jenis-jenis perubahan entalpi. Ada entalpi pembentukan standar dengan delta HF, terus entalpi penguraian standar, delta HD, dan lain-lainnya. Sebenarnya ini nggak begitu penting, cuman yang biasanya dipakai tuh ada pembentukan di delta HF, terus pembakaran juga sering delta HC. Terus apa lagi ya? Penguraian agak jarang. Mungkin yang paling sering pembentukan paling sering. Terus kayak pembakaran, sebenarnya pembakaran itu ada reaksinya biasanya kayak gini nih, ada ditambah O2 terus jadinya CO2 ditambah si senyawanya yang dihasilkan. Biasa kayak gitu kalau reaksi pembakaran. Terus lanjut tadi kan kita udah bahas si perubahan entalpinya, lanjut ke menentukan perubahan entalpi. Jadi gimana rumusnya? Di sini bisa simpelnya dari perubahan entalpi si produk
dikurangin perubahan entalpi si reaktannya. Jadi kayaknya ini kebalik deh. 2HF 2H2 CO2 CO2. Nah, ini kebalik deh. Kiri ini harusnya yang kanan. Mungkin aku benerin di sini aja kali ya. Ini harusnya yang kiri, yang kanan. Ini yang intinya jadinya perubahan si reaktannya ini, perubahan si produknya dikurangin, maaf guys, perubahan entalpi si produknya dikurangin perubahan entalpi si reaktannya nih. Di sini langsung ada contoh soal nih. Misal ada entalpi pembakaran asetilena ini ada sebesar 1256 min 1256 kJ. Terus yang ditanya entalpi pembentukan si asetilenanya atau C2H2. Terus ini juga diketahui ada entalpi pembentukan CO2 min 356, terus ada entalpi pembentukan H2O min 248. Terus biasanya kita tuh bikin reaksinya dulu nih. Di sini ada reaksinya C2H2 ditambah O2 ditambah CO2 ditambah H2O. Terus tadi yang sesuai yang ini diketahui pembakarannya min 256 kJ per mol. Nah, kita sebenarnya tinggal masukin ke rumus yang tadi. Jadi kan kalau entalpi pembakarannya kan sama aja kayak entalpi reaksinya ya. Reaksinya itu min 1256 kJ per mol. Jadi tinggal dimasukin min 1256. Nah, terus kalau buat ininya tadi kan sesuai ini nih, ada entalpi produk dikurangin entalpi reaktan. Nah, produknya ini kan ada CO2, ada H2O. Jadi entalpi pembentukan dari CO2 dikali koefisiennya ini kan 2. Terus ditambah si H2O juga, entalpi pembentukan dari H2O dikurangin entalpi yang reaktan. Reaktan ini kan ada C2H2. Kenapa O2-nya dimasukin? Sebenarnya bisa aja. Cuman kalau O2 ini termasuk kayak senyawa yang udah terbentuk. Jadi udah nggak entalpi bentukannya. Jadi sebenarnya nilainya 0. Nah, mungkin kalian bisa langsung masukin di sini ada entalpi pembentukan CO2-nya min 356, terus H2-nya juga diketahui 248. Nah, kalau C2H2-nya ini kan yang kita cari. Terus bisa dimasukin menggunakan isi matematika aja, di tukar-tukar, dipindah ruas, terus nanti ketemu entalpi pembentukannya ini sebesar 296 kJ per mol. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyain atau gimana, guys? Atau kalau udah paham, boleh jawab, guys. Lanjut aja kali ya. Oke, mungkin aku lanjut aja nih ke hukum Hess. Di mana hukum Hess mungkin kalian udah sering dibahas juga di SMA. Jadi buat menjadi C ini kita harus kita bisa langsung ke C, cuman ada juga reaksi-reaksi yang perlu melewati B dulu baru ke C. Jadi sebenarnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ini ada kesalahan penulisan, jadi sebenarnya ditambah bukan dikurang. Mungkin ada secara grafiknya ada kayak gini nih. Dari 2C ditambah 2O2. Sebenarnya kan kalau secara kita mikir jadi 2CO2, tapi sebenarnya bisa lagi dari 2CO ditambah O2 dengan masing-masing entalpinya nih, ada min 22 kJ, terus min 566 kJ, terus hasilnya kayak tadi sebenarnya ditambahin min 222 ditambah min 566, terus nanti totalnya itu min 788, simpelnya gitu. Nah, mungkin aku lanjut langsung ke contoh soal. Di sini ada reaksi yang ditanyanya 2F2 ditambah 2H2O menjadi 4HF ditambah O2. Terus yang ditanya entalpinya berapa. Nah, tapi udah ada reaksi-reaksi lain yang diketahui nih, dari 2H2O ditambah O2 menjadi 2H2O
entalpinya ada 571,7. Terus kalau H2 ditambah F2 menjadi 2HF, entalpinya ada 537,22. Nah, terus kalau soal kayak gini biasanya kita analisis dulu dari yang disuruh contoh soalnya. Di sini ada yang disuruh nih ada 2F2 ya. Di sini kalau yang dari diketahui 2F2 senyawa F2 ada di mana nih? Ada di reaksi yang ini ya, yang di kedua ini ada 2F2. Cuman kalau konstantanya koefisiennya masih 1 nih, berarti kalau reaksi yang ini harus dikali 2 biar sesuai sama yang kita cari. Terus kalau yang 2H2O, 2H2O ada di reaksi yang mana nih? 2H2O kita lihat ada di reaksi yang pertama ini. Tapi kalau yang di reaksi yang diketahui ini 2H2O-nya masih di sebelah kanan, sedangkan yang kita ini harus di sebelah kiri, berarti reaksi yang pertama ini harus kita balik. Nah, kalau ada yang balik kayak gini, nanti nilai entalpinya kayak kebalikan gitu loh, dari yang min jadi plus, kalau yang plus jadi min. Nah, udah kita 4HF, HF udah sesuai, ada di kanan, terus nanti dikali 2, koefisiennya juga 2, yang O2 juga nanti udah sesuai sama yang ini, karena dibalik. Terus langsung kita hitung aja, guys. Dari 2H2O. Tadi kan yang pertama dibalik, jadi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Terus entalpinya kayak tadi aku bilang, kalau kita tuker nih, kita putar si reaksinya dari min jadi plus, dari plus jadi min. Berarti ini dari min jadi plus. Terus kalau reaksi yang kedua ini, tadi kita kali 2, berarti koefisiennya jadi 2H2 ditambah 2F2 menjadi 4HF. Terus entalpinya juga jangan lupa dikali 2 juga. Terus nanti kita bisa ketemu nih di yang kanan ada 2H2, di yang kiri juga ada 2H2, bisa dicoret. Terus ada yang sama lagi, nggak ada ya. Jadi bisa langsung ditambah aja 2 ditambah 2O, terus produknya jadi 4HF sama O2. Nah, terus entalpinya juga bisa kita jumlahin. Yang ketemu nanti ada 502,74. Nah, terus misal kita yang ditanya ada entalpi pembentukan per HF-nya itu berapa per satu koefisiennya 1. Jadi kan tadinya ini koefisiennya ada 4 ya kalau yang HF. Kita bisa langsung dibagi 4 aja biar persatuan HF-nya itu berapa. Jadi nanti ketemu kalau udah dibagi 4 jadi min 125,685. Oke, mungkin aku mau ngingetin lagi kalau misal ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung bisa langsung ditanya aja ya, biar nggak ketinggalan. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada tentukan persamaan entalpi penguapan air dari wujud padat jika diketahui reaksi-reaksi berikut. Di sini ada reaksi H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan nilai entalpinya segini, terus H2 ditambah H2O menjadi dari yang bentuknya cair terus jadi padat dengan entalpinya segini, terus H2A ditambah setengah H2 menjadi H2O dengan entalpinya segini. Terus tentukan entalpi penguapan. Ini bisa kita jumlahin aja semua reaksi yang ada yang diketahui ini. Jadi H2O ditambah ini dengan ini, dan kita bisa lihat nih di sini ada dua senyawa yang sama dari kiri sama dari yang kanan. Di sini ada setengah O2, di sini juga ada setengah O2. Nah, kalau ada reaksinya sama kayak gini, kita bisa coret langsung aja. Terus ada lagi yang sama nggak nih? Ada lagi nih ya, ada H2, terus ada H2 juga. Kita bisa langsung coret juga sama kayak yang tadi. Terus jadi deh reaksinya jadi H2O menjadi H2O. Dari H2O yang padat menjadi yang gas dengan nilai si entalpi reaksinya segini dari hasil penjumlahan ini semua. Terus selanjutnya di termokimia, ini tadi kalau yang tadi yang tentang entalpi ada pertanyaan apa enggak? Belum ada, Kak.
Oke. Lanjut ya ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada yang namanya energi ikatan. Sebenarnya kurang lebih sama, tetapi kalau yang ini entalpi dari reaktannya dikurangin produk. Kalian bisa lihat beda nih. Kalau yang tadi kan entalpi si produk dikurangin entalpi reaktan. Kalau sekarang entalpi reaktan dikurangin entalpi produk. Nah, kalau jenis ini soalnya kayak gini dari energi ikatan, kan tadi yang namanya energi ikatan. Jadi kita lihat dari energi perikatannya. Aku langsung kasih contoh saja biar mungkin langsung nangkep itu. Di sini ada jika entalpi reaksi dari CH2 menjadi CH2 yang berikatan CH2 terus tambah HCl terus jadi CH3, CH2, CL. Nah, kita bisa analisis per masing-masing ikatannya. Jadi di sini ada CH2. Di sini ada CH2, berarti si C-nya ini berikatan dengan H, terus yang ini juga berikatan dengan H. Terus dia ikatan rangkap dengan C juga yang berikatan H yang berikatan 2H. Terus ditambah lagi sama yang H yang berikatan dengan Cl, terus menjadi CH3, C yang berikatan dengan 3, H1, 2, 3, terus berikatan dengan C, berikatan dengan Cl, sama H yang 2. Biasanya kalau ada kayak gini, lebih gampangnya bisa gambarin aja, jadi bisa kelihatan nih, ini katanya sama ini tuh ada berapa, ini masing-masing katanya tuh ada berapa. Nah, terus di sini juga diketahui C rangkap itu ikatannya ada, energi ikatannya itu ada berapa, di sini ada 609. Nah, terus energi ikatan dari C sama H ada 412, energi ikatan C dengan C ada 345, terus energi H sama Cl terus ada 426. Nah, sebenarnya kita tinggal analisis masing satu-satu. Di sini ada C rangkap jadi ada 606, terus kalau 42, terus ada energi H sama Cl ada 426. Terus sebenarnya ini ada energi ikatan C sama H. Cuman kita bisa lihat aja di sini juga ada 4 ikatan C sama H. Jadi kita bisa langsung coret aja tanpa ngitung-ngitung ditambahin ngitung sih energi C sama H-nya. Jadi udah langsung nggak usah dihitung aja. Terus di sini ada ikatan C sama H-nya juga, tapi kan sisa masih ada ya, jadi 412 ditambah energi ikatan C sama C, tapi keterangkap 1 dengan 345, terus ditambah energi ikatan C sama Cl. Dan itu yang ditanya ya. Terus menggunakan prinsip MTK matematika lagi, terus luas yang ketemu nanti energi ikatan C sama Cl-nya 326. Itu tadi. Hah? Apa? Mau nanya apa gimana? Mungkin aku lanjut ya. Mungkin kalau yang belum mau nanya, mungkin bisa di-mute biar teman-teman yang kedengeran. Oke. Lanjut, di sini tanya entalpi reaksi totalnya. Kalau tadi kan salah satu dari ikatannya. Kalau sekarang langsung ke totalnya aja. Sama aja kurang lebih. Nanti bakal dikasih tahu energi ikatan masing-masing senyawanya. Terus langkah pertamanya kalau ada salah kayak gini kita bisa gambarin dulu. Kalau bisa tanpa gambar mungkin boleh, tapi kalau lebih mudahnya kita bisa gambarin dulu. Ini ada CH yang berkaitan dengan 1H, terus sama 3F di sekitarnya, terus F yang berikatan dengan F, C yang berikatan dengan 4F, ditambah H yang berikatan dengan F. Nah, terus ini sama kayak tadi kita bisa lihat nih di sini ada C yang berikatan sama F ada 3. Jadi kita bisa coret aja dulu tanpa masukin si angkanya. Bisa coret nih, kita nggak usah dianggap, ini nggak usah dianggap, udah habis. Terus tinggal dijumlahin aja dari masing-masing energi ikatan per unsurnya. Di sini ada 410 ditambah 159 ditambah
dikurangin energi si produknya 485 ditambah 565. Terus nanti ketemu nilai entalpi reaksinya ini sebesar min 481. Oke, gimana nih guys? Lanjut kali ya. Mungkin kalau lanjut, di sini ada yang namanya kalorimeter. Sebenarnya intinya rumus-rumus berkaitan dengan kalori. Jadi ada rumus Q sama dengan MC delta T, terus Q sama dengan Q larutan tambah Q kalorimeter. Mungkin rumus-rumusnya sekitar ini aja. Mungkin lanjut ke contoh soalnya di sini ada kayak gini misal. Ada pembakaran dari CS2 terjadi menurut persamaan reaksi berikut. Ada CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Terus di sini ada entalpi pembentukan sebesar yang berturut-turut ada CS2 sebesar min 115,3. Mungkin aku ganti warna biar gampang ya. Terus CO2 dengan min 393,5. Terus ada SO2 dengan 296,8. Nah, terus diketahui juga yang lainnya ada 7,6 gram si CS2-nya dengan MR-nya 76. Terus yang ditanya tadi apa? Maka entalpi pembakaran. Nah, sebenarnya kita bisa cari aja kayak tadi rumus entalpi yang tadi. Rumus entalpi yang ini nih. Yang udah di slide awal. Ini yang produk dikurangin entalpi reaktan. Jadi bisa masukin aja ke yang tadi. Ini entalpi produknya ada, produknya kan ada CO2, entalpi CO2-nya ada 393 ditambah min 393,5 ditambah 2 kali SO2. Ini kan kita dari SO2. SO2 memiliki koefisien 2, jadi kali dulu. 2 dikali entalpinya min 296,8 dikurangin entalpi yang si reaktannya. Berarti ada CS2. CS2 ini entalpinya min 115,3. Terus kalau O2-nya itu kayak tadi, sebenarnya nggak usah dimasukin karena dia nggak punya nilai entalpi. Terus nanti ketemu deh nilai entalpi si pembakarannya min 871,8. Cuman kan yang ditanya per 7,6 gram CS2 dengan MR 76. Berarti kita dicarinya per molnya itu. Kita cari dulu pertama-tama si molnya. Rumus mol mungkin masih ingat banget kali ya, gram per MR. Di sini gramnya ada 7,6. Ini harusnya bukan, ini harusnya nggak ada min, nggak ada koma, per 76. Terus nanti ketemu nilai molnya 0,1 mol. Tinggal dikali aja, tadi kan yang ditanya kan per molnya itu ya, di sini molnya ada 0,1 mol, berarti nilai entalpinya dikali 0,1 mol, nanti ketemu jadi 87,18. Ada salah berapa lagi ya? Oke, mungkin belum ada yang tanya atau masih ada yang mau tanya nih? Kak, maaf ya, yang F3 sama F4-nya dicoret ya, Kak. Bentar. Ada yang nanya sebelumnya, mungkin aku lanjut. Kenapa yang F3 sama F4-nya dicoret? Mungkin yang ini kali ya, F3 dia nanya F3 sama F4-nya dicoret. Kenapa? Karena tadi aku karena di sini ada yang sama, jadi di sini di reaktannya itu C ada berikatan sama F, di sini juga, dan di produknya juga ada C berikatan sama F.
Jadi kalau sebenarnya bisa dimasukin aja langsung ke perhitungan, cuman kalau nggak mau ngitung banyak angka, kita bisa langsung coret aja karena di sini C berikatan sama F, di sini juga ada 3C yang berikatan dengan ada 3F yang berikatan dengan C. Jadi kita bisa coret aja ini coret sama ini coret sama ini, terus ini juga bisa coret sama ini. Jadi si angka yang 485-nya ini bisa nggak usah dimasukin karena kita udah anggap aja ini tuh udah hilang lah, udah sama-sama hilang. Gitu. Jadi kalau ada yang di energi ikatan, kalau ada yang sama, kita bisa langsung coret. Tapi kalau mungkin nggak mau gambar atau lebih nangkepnya kalau nggak gambar, kalian bisa langsung hitung pakai perhitungannya aja, pakai angka-angkanya. Itu. Ada yang mau nanya lagi apa gimana? Paham? Oke. Mungkin lanjut kali ya. Ya, nggak begitu banyak, maaf. Soalnya tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4. Udah, tinggal 4 lagi. Lanjut ke yang soal selanjutnya. Di sini ada CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 tambah 2SO2 dengan nilai entalpinya min 1110 kJ. Terus reaksi kedua juga ada CO2 menjadi S tambah O2, terus entalpinya 394 kJ, terus reaksinya SO2 menjadi S ditambah 2 dengan entalpinya 297. Terus yang ditanya kalau pembentukan CS2. Berarti kalau pembentukan CS2 tentu kita produknya itu harus CS2. Si produknya itu harus kita CS2. Langsung aja kita masukin kita tulis aja masing-masing reaksinya di sini. Kita lihat ada CO2 nih, CO2 ada yang sama, CO2 kita bisa coret. Terus ada yang sama enggak ya? O2 ada yang sama nih. Di sini sebenarnya di sini kan 3O2 ya. Kalau kita tambahin juga O2 ditambah O2 kan sama aja jadi 3O2. Jadi bisa kita coret juga nih. Ini bisa kita coret. Terus ada yang sama lagi nggak nih? Ada lagi nih, ada 2S2. Ini di sini juga ada 2SO2. Kita bisa coret juga. Coret. Terus reaksi pembentukannya produknya tinggal CS2, si reaksinya DC plus 2S, terus ini dikali. Sebenarnya ini dikali jadi kalau ini dikali 2 sebenarnya tadi nyesuaiin si koefisiennya aja guys biar bisa dicoret kayak yang tadi sebelumnya. Terus nanti dihitung karena kalau yang ini reaksi yang pertama ini dibalik jadinya dari min jadi plus. Terus nanti berarti jadi 1110 terus dikurangin 394 dikurangin 297 di 2. Terus nanti ketemu entalpi reaksinya 122. Terus ini ada catatan kayak tadi sih sebenarnya kalau pembentukan sebenarnya kalau pembentukan 1 mol. Terus ada reaksi dibalik, kalau reaksi dibalik dari dikali min atau sama aja kayak dari min jadi plus, dari plus jadi min. Terus kalau bila dikalikan dengan n atau bila dikalikan dengan angka tertentu gitu, nanti delta-nya juga jangan lupa dikaliin. Gitu ya, mungkin lanjut ke energi ikatan lagi nih. Di sini ada udah diketahui masing-masing si energi ikatan unsur-unsurnya. Terus yang ditanya perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Ada CH4 ditambah Cl2 ditambah CH3Cl plus HCl. Terus kayak tadi kita bisa gambar masing-masing si unsurnya, masing-masing ikatan terus unsurnya. C berikatan dengan 4H, terus ditambah Cl berikatan dengan Cl, terus C berikatan dengan 3H, terus berikatan juga dengan Cl, terus Cl berikatan dengan H.
Terus kalau buat rumusnya kan kayak tadi udah disebutin, kalau ikatan ini kiri sama kanan. Jadi yang perlu di-note itu kalau ikatan itu yang si reaktan dikurangin produk, terus kalau entalpi kebalikan. Ini bisa dimasukin aja, cuman aku ini belum nyoret. Sebenarnya bisa dicoret aja, cuman kalau cara masukin angka bisa di 4 dikali 1, 4. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus CL ada berikatan dengan CL cuman 1 ya. Terus dikurangin ada 3 C yang berikatan dengan H, berarti kali 3 ditambah C yang berikatan dengan CL 326, terus CL yang berikatan dengan H. Terus nanti ketemu deh delta entalpi reaksinya segini. Terus kalau lanjut ke sini contoh lagi. Kalorimeter sederhana dilakukan dengan 4,25 gram LCL dan MPRE 42,5 ke dalam 395,75 mili air. Terus di sini juga diketahui kalor itu 40 kJ per mol dengan meningkat 25 derajat Celcius menjadi 27,5 derajat Celcius. Usah terus kalau jenis larutan L dalam joule per gram per derajat Celcius. Terus buat reaksinya ada ini nih, ada LiCl menjadi Li plus ditambah Cl-. Kenapa? Karena dari pelarutan ya. Kalau pelarutan berarti nanti si unsurnya itu akan akan kembali lagi dari unsur-unsurnya jadi terpisah lah, jadi masing-masing jadi Li plus menjadi Cl-. Terus tadi diketahui juga pembentukannya ada 40 kJ pengurangan 40 kJ per mol. Terus dari persamaan didapat buat LiCl kan ini kan koefisiennya 1 ya, jadi kita nggak usah kali lagi, jadi min 40 kJ per mol. Nah, untuk molnya ini sendiri kita bisa cari kayak pakai rumus biasa, massa per mR. Di sini gramnya ada 4,25, terus mR ada 42,5, terus nanti molnya ketemu 0,1 mol. Nah, terus kalau ini sebenarnya kalau ini min 4 kJ, tadi kan kita ketemunya 40 ya. Nah, terus kita ketemu kalau 0,1 berarti kita bisa kali 40 dikali 0,1. Terus nanti ketemu ini. Terus kalau tadinya masih kilojoule, terus kan di sini kan yang diminta joule per gram per derajat Celcius. Berarti harus diubah dulu ya jadi joule. Berarti nanti dikali 3, jadi ini sebenarnya salah nulis saya. Jadi 4 kali 10⁻³ joule. Terus yang ditanyakan kalori jenis nih, di sini ada kalori jenis. Kalori jenis itu C kecil nih. Kalori udah diketahui 4 kali 10⁻³, terus masanya tadi dapat dari MC delta T. Dari mana ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Tulis 400. Kayaknya pokoknya masa ini itu sebenarnya nilai dari masa. Mungkin aku tulis ke sini. Dengan 400. Terus perubahan suhunya dapat dari tadi kan 25 nih, 25 dikurangin dari 25 menjadi 27,5, berarti perubahan suhunya dari bisa dihitung dari 27,5 dikurangin 25. Terus udah deh, kita bisa langsung masukin aja yang udah kita tahu, yang udah kita cari. Terus nanti ketemu kalau jenisnya itu 4 joule per gram derajat Celcius. Oh iya benar. Nah buat masanya tadi ada
didapat dari 395,75 ditambah 4,25. 4,25 sama dengan sama dengan harusnya ini guys. Oke, makasih. Udah deh. Mungkin ada yang mau ditanyain atau gimana atau lanjut. Tinggal 2 soal, 16, 17, 1 soal lagi nih. Ini kalau ada yang mau ditanya, tanya santai. Lanjut kali ya. Tinggal 1 soal lagi, terus gampang nih. Oke. Di sini ada dari kita tuh dari analisisnya dari grafik. Jadi dari A, ini tadinya kita senyawa A menjadi senyawa C. Terus yang ditanya ini delta H. Nah, kalau buat jadi senyawa C-nya ini kan kita nggak perlu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nggak ada yang diketahui langsung misal grafik dari sini ke sini. Nggak ada kan. Jadi kita perlu tambahin aja sebenarnya dari delta dari A ke B ini ke berapa, terus dari B ke C ini entalpi reaksi berapa. Sistem sama kayak tadi, tinggal min 393,5 ditambah min 395,4. Terus nanti ketemu delta H dari A ke C untuk kedudukan C dari A itu 788,9 kJ per mol. Udah, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyain atau gimana guys? Soal terakhir atau dari slide-slide sebelumnya boleh. Atau kalau udah cukup, boleh bilang, boleh itu guys, respon. Udah kali ya. Aman. Udah guys dari aku. Sama ini terakhir, kalau ada yang mau nanya-nanya, kemarin udah sempet sampai nanya nih, kalau ada yang mau nanya-nanya bisa dari IG, bisa santai, dari WA juga bisa. Cuman kalau dari IG lama, soalnya suka jarang buka IG. Mungkin dari WA juga bisa. Kalau ada yang mau nanya-nanya, private gitu, boleh. Mungkin dari post segitu aja. Udah. Oke, terima kasih. Ayo ini ada yang mau ini lagi nggak nih? Apa? Yang mau nanya, yang belum puas gitu, belum puas mau nanya gitu, silahkan nggak apa-apa ya. Mumpung masih di sini gitu, coba. Oh, aku nggak begitu banyak jawabnya, Mak. Iya. Udah mantap nih, udah pada ini ya berarti ya. Oh ya, sebelumnya isi absensi dia teman-teman ya. Di chat. Waduh. Ini thank you. Udah, silahkan isi dulu absensinya. Aduh. Jadi ya berarti bagi sudah dimengerti ya untuk materi termodinamika ini. Halo, ini agak ini. Tak share lagi deh. Oh, sebelumnya kalian ditunggu nyampe 3 menit kali ya, ditunggu kali ya, buat nanya-nanya apapun itu tentang dunia perkuliahan atau apapun itulah, silahkan gitu. Yang bagi yang kepo gitu kan. Ya boleh banget. Ini kan Kak Nida ini kan dari teknik ya. Oh, IPA banget kan teknik. Iya. Kalau siap-siap hektik boleh sih. Iya, kiat-kiat hektik laprak. Hektik banget. Laprak, aduh. Ya, jadi tekniknya apa Kak? Tuh ditanya. Teknik kimia, aku teknik kimia. Sebenarnya kalau karena suka kimia jangan deh masuk teknik kimia. Iya, betul, karena teknik kimia itu isinya fisika ya. Dominannya fisika, bener-bener.
Iya, jadi Sebenarnya kalau awal-awal masih kimianya sih kayak ngulang-ngulang aja sih stoichiometry gitu-gitu. Cuman ya susah deh. alas Karena alasan teknik kimia. Sudah, aduh, kalau ditanya gini ganti-ganti mulu alasannya karena emang sebenarnya karena dengar teknik kimia terus kayak bikin tertarik aja terus pas pengen milih SNM terus pas pengen milih SBM terus tiba-tiba diomongin ortu kayak tentang prospeknya kan kalau teknik kimia tuh kayak paling luas gitu loh kayak paling banyak mencakup banyak dari teknik pangan ada terus bisa mencakup teknik-teknik lainnya jadi prospek kerjanya aman deh kalau buat prospek kerja. sangat luas ya. Teknik kimia tuh luas banget, teman-teman. Parah. Pokoknya industri yang ada kimia-kimiaannya pasti butuh teknik kimia tuh. Pasti itu. Namanya teknik kimia ya. Benar. Oh ya, Luas banget bisa ke perminyakan, pertambangan iya juga bisa. benar. Kimia kan pertambangan tuh bisa banget. Jadi kimia buat UTBK mulai dari mana Kak? Soalnya aku udah tengah jalan, pengen dimulai kelas 10. Mending dari ini gak sih? Mulai dari mana? Mulai dari aku pas kemarin Gimana? dari awal deh kayaknya aku dari Oh, kelas 10 deh kalau aku. beda-beda sih ya. Kalau aku Ya sih dari tergantung tipe masing-masing. ya kalau aku sih dari ini sih kelas 12. Soalnya kelas 12 tuh susah banget ya materi kimianya tuh kimia karbon, Iya eh, benar. kimia unsur gitu. Pas banyak hafalan sama ininya gitu. Jadi eh, iya sih dari kelas 10 sih bisa, tapi ya cepet gitu loh. Ininya ya cepet, mesti cepet gitu. Soalnya untuk kimia karbon, kimia unsur dan lain-lain itu tuh sangat susah teman-teman. Apa soal-soalnya tuh benar-benar susah gitu. Kalau menurutku ya. Iya benar-benar. Tapi aku kemarin sempat nge-skip pelajaran kelas 12 banyak yang di-skip sih nggak dipelajarin. Biasanya harus Untung ada yang dapet. dikorbanin gitu sih ya. Harus ada Iya yang benar. dikorbanin. Kalau ditanya matkul paling susah apa ya? Matkulnya kalau di teknik itu apa? Masih kimia analisis, kimia anorganik, sekitar itu aja kalau sekarang kayak masih ngulang-ngulang gitu loh. Cuman yang bikin susah karena make Inggris gitu loh. Kayak kadang kalau Inggrisnya rada-rada agak kurang paham. Oh, Perlu bantuan. Dulu yang banyak keluar biasanya apa ya? Aduh, udah lupa banget lagi. Kemarin tuh yang agak mudah kimia agak gampang deh. Kimia kemarin agak dasar-dasarnya yang keluar. Yang susah tuh matematika susah, fisika juga susah. Cuman positif thinking dulu aja guys, belajar dulu usaha. ya betul. Fisika kimia. Apalagi kalian yang mau masuk ITB harus kuat ininya. Walaupun masuknya apa gitu, yang tidak ada hubungan sama fisika, kimia dan lain-lain, mesti kuat dulu ya. Kuat itu. Soalnya TPB kan. Ini di TB aja nggak ada tuh matkul kimia analisis semester 1 tuh nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Langsung pokoknya fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar. Nah itu 3 itu tuh. Jadi kalian yang masuk ITB harus siap apa? Ya pokoknya siap lah. Kayak misalkan kalian mau ngambil informatika aja di ITB tuh kalian belajar kimia dulu. Padahal nggak ada hubungannya kan informatika sama kimia. Tapi belajar kimia dulu. Berarti umumnya dulu gitu ya kalau di FPB. Kimia dulu. Kurang lebih sama kayak IPB sih. IPB juga gitu. Kayak SMA lah, SMA kelas 4. Tapi sangat hektiknya minta ampun. Oh benar, kalau pelajarannya masih diulang-ulang aja sekitaran itu. Iya, diulang-ulang tapi itunya apa? Jadi gini loh. Apa kalau fisika kimianya kan ini kan barusan ITB tuh UTS ya, selesai UTS Mafiki. Jadi UTS Mafikinya tuh 3 minggu, 1 minggu sekali gitu. Minggu pertama itu kimia, minggu kedua itu fisika, minggu kedua tuh MTK, minggu ketiga tuh apa? Minggu ketiga tuh fisika. Nih, kemarin fisika. Nah, itu tuh kalau kimianya bisa dibilang soal-soal OSK sih. Tahu OSK nggak kalian? OSK.
OSK tuh Olimpiade Sains OSN. Yes, OSN, tahu OSN kan? OSN tahu kan? OSN. Harusnya tahu ya. Olim gitu tuh. Nah, itu tuh olim soal olim yang apa sih dulu namanya KSN, OSN. Nah, itu tuh. Nah, itu soal-soal kayak gitu tuh. Kalau itunya, kalau fisikanya ya di bawahnya dikit lah. Kalau kalkulusnya sih nggak tahu ya. Nah, itu tuh ya gitu deh. Pokoknya sangat sangat amat susah gitu. Walaupun ekspektasinya sih ini sih kayak aduh ini mah cuma ngulang doang nggak sih? Kayaknya gampang nggak? Gampang gitu tuh. Ekspektasinya mah gitu. Tapi ya begitu deh. Hasilnya ya didoain aja bagus lah. Bismillah. Tuh. Itu deh. Ya nggak terlalu banyak biologinya. Geologi tuh tidak terlalu banyak Masuk biologi. teknik sih, teknik lebih. Teknik geologi. Gua teknik geologi. Tapi belum masuk jurusan sih. Masih umum. Soalnya geologi itu ada kalau di teknik geologi ada namanya matkul paleontologi itu enggak? Pelajari fosil. Nah, itu tuh. Tahu lah. Nah, itu paleontologi ada. Jadi ya nggak terlalu ini deh. Yang banyak fisikanya Jangan masuk teknik berarti. iya, masuk teknik lah. Ini apa ya? Seni nggak ada fisika. Bener-bener. Seni. Yang sastra-sastra gitu kayaknya nggak Iya. ada. Gitu-gitu kayaknya nggak ada sih. Yang nggak banyak fisikanya apa ya? Teknik. Kayaknya susah sih. Paling Semuanya nggak ada sih, paling yang gimana ya? Aktuaria gitu. Itu bukan teknik sih. Aktuaria tuh nggak banyak fisikanya. Tapi ya MTK aktuaria tetap hitungan. tetap hitungan jatuhnya. Jadi kalau kalian sudah memutuskan masuk IPA ya hitung-hitungan isinya. Hitung-hitungan. Apa yang nggak banyak fisikanya? Ya gimana ya, kalau misalkan nggak banyak fisikanya ya pasti ada yang banyaknya gitu, MTK-nya yang banyak gitu. Kayak informatika gitu kan, informatika kan fisikanya hampir nggak ada kan, itu coding kan, coding. Iya, lebih ke coding mereka. Iya, dia mainnya tuh matematika diskrit gitu namanya, matematika logika matematika kalau ini mah TPS tuh namanya, PU logika matematika tuh namanya tuh. Ya kalau yang nggak banyak fisikanya ya gitu, cari-cari aja sih guys, santai aja, Cari-cari info dulu. kita cari info. Daripada asal jurusan berat banget guys. Wah, Kalau jurusan. parah banget sih Kayaknya kalau udah ada beberapa yang mundur, kayaknya nggak kuat gara-gara praktikum. ya sangat, kalau iya bener banget itu, siap mental. Kalau anak teknik tuh mesti siap mental sih. Harus siap banget. Kayak pas itu tuh kayak nggak tidur gitu. Udah biasa banget kalau sekarang. Udah biasa gitu. Nggak tidur buat praktikum tuh udah biasa gitu. Gitu guys. Jadi apa, harus siap mental lah. Jangan mau gue mau teknik. Tapi ya mesti ini dulu, siapin dulu nih riset, jangan ini dulu. Kayak gue tuh dulu ikut seminar gitu kan, buat apa, mencari jurusan gitu. Kayak kan gue kan masuk di FITB ITB kan, gue masuk di fakultas kebumiannya ITB kan, ada geologi, geodesi, oceanografi, dan satu lagi tuh apa, meteorologi. Nah gue tuh riset dulu tuh itu, gue nanya-nanya ke kakak tingkat gitu, kakak tingkat yang ada di sana gitu, ini gimana sih kak, ini apa jurusannya gimana dan lain-lain gitu sih. Ternyata cocok ya, ayo masuk itu. Lapraknya gimana? Laprak itu laporan, kayak laporan. Kalau ITB tulis tangan apa gimana? Kalau ITB tulis tangan. Sama kok, sama. Tulis tangan. Itu udah bikin nyiksa banget deh. Ya, banyak ada ini sih, ada yang membedakan sih kayaknya. Apa? Ya bukan ini sih. Apa? Kalau di ITB kan ada 2 ya, ada fisika, kimia. Ya praktikumnya ada 3 kan di ITB tuh. 3 matkul, ada 1 fisika, 2 kimia, 3
dia tuh ada komputasi itu coding. Jadi di tahun pertama tuh semuanya harus bisa ngoding gitu. Nah, jadi kalau yang kimia tuh jadi ada yang laporan lengkap gitu. Jadi kayak ada teori dasar dan lain-lain. Nah, itu tuh berapa halaman ya, Pas? 12 lah, 12 halaman. Tulis tangan semua. Nah, tapi kalau yang fisika ini cuma laporan singkat. Tapi laporan singkatnya itu kan kalau praktikum online gini kan kita disediainnya data ya, bukan kita yang ngambil data. Jadi kita disediakan data terus kita yang ngolah. Nah, untuk praktikum fisika sendiri di ITB itu tuh kita dikasih waktu untuk menyelesaikan. Jadi untuk bisa nyicil gitu teman-teman. Kayak kalian bisa nulis dulu teori dasar, terus terus bisa alat dan bahan ditulis dulu dan lain-lain. Nah, untuk datanya di bagian data dan pengolahan data tuh kalian dikasih waktu 1 jam buat ngolah data dan analisis yang dikasih oleh asisten praktikumnya. Itu cuma 1 jam buat nyelesain laporannya tuh. Jadi ya sangat hektik sih, pas 1 jam itu parah banget sih. Ini besok nih gue ini mau praktikum ini besok. Sama kok hari Senin. Berita. Sebenarnya sih harusnya udah selesai ya teman-teman. Kalau di ITB udah selesai praktikumnya untuk semester 1. Tapi ya gara-gara ada yang susulan dan lain-lain kan jadinya besok. Iya. Makasih ya, Aaron. Makasih deh. Aaron Yeager. Lalu ini mau nanya dong, ini kira-kira teman-teman pasti IPA semua kan ya? Pasti lah, nggak ada yang IPS kan? Iseng sih kalau IPS masuk sini. Iya sih, kayaknya iseng banget sih. Sebenarnya coba ini jawab aja di chat ya. Ini ada ini nggak sih kayak pada mau masuk mana sih univnya? Pada mau jurusan apa gitu? Apakah teknik atau kedokteran atau apa gitu? Ada yang ini nggak? Mau nanya? Udah cari tahu. UI, waduh UI apa nih? FK, amin. Aminin ya. Teknik apa nih? Siapa? Helena mau teknik apa nih? Informatika. Mana nih informatikanya nih? Ini IPB, ITB, UGM, enggak deh. Biologi, amin. SKPM IPB Kak di sana, amin. Mantap ya. Boleh jauh-jauh. Gimana tuh? Emang mau kemana informatikanya? ITS, ITS juga bagus loh. Maksudnya nggak boleh jauh-jauh. Bagus dong. Jauh-jauh tuh, tapi bagus gitu loh ITS. Ada sih temanku di informatika ITS gitu. Sebenarnya ada 2, tapi satunya tuh gara-gara diterima di Mandiri ITB ditinggalin gitu. Tapi ini kok temanku itu lewat Mandiri tuh berapa ya UTBK-nya? 500 soalnya. Oh iya. 500. Iya 500. Aku juga nggak begitu gede-gede banget kok. Halo. Sorry. Iya 500 berapa? 550 ke atas sih. Tapi nggak sampai 600. Dia dapat Mandiri ITS Teknik Informatika. Teknik Informatika dapat. Mantap ya? Mantap gak sih? Tapi dia tuh ini apa? Cadangan, ngerti nggak? Jadi ada ini. Nggak tahu di ITS doang apa di mana. Jadi pas pengumuman Mandiri itu kan ada ya, ada pengumuman Mandiri ITS tanggal sekian. Nah, pas tanggal sekiannya itu dia buka, tulisannya tuh bukan Anda lulus diterima gitu. Enggak, tapi Anda diterima sebagai cadangan di Teknik Informatika gitu. Jadi nanti tunggu pengumuman lagi gitu tuh. Pengumuman selanjutnya gitu. Gitu, teman-teman.
Ini jadi cadangan. Nah, jadi ya terus akhirnya alhamdulillahnya masuk. Alhamdulillah banget sih. Tes informatika sangat bagus sih. Bagus banget. Itu juga ngelaprak juga tuh, malah lebih gila deh tes tuh. Tapi nggak tahu ya, kayak berapa 20 halaman ada kali. Banyak banget. Aku kayaknya udah hampir habis 100 folio deh. Aduh, enggak sih, kayaknya enggak. Kalau lihat di Instagram aku tuh isinya praktikum semua. Satu materi itu bisa 20 lembar deh kayaknya folio. Tangannya udah kering deh pokoknya. Enggak banget sih kalau ini. Udah enggak banget. Belum Maksudnya, dari materinya, belum nah, nulisnya. nyarinya Dari tuh jurnal. Aduh, jurnal, itu ya. banget. Ini jurnal, bukan ini ya, bukan kutipan web gitu. Iya benar. Media aja boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh, bener-bener harus jurnal sih. Jurnal, di jurnal nggak boleh. Yang terpercaya. Ada yang harus internasional juga. Nah, mungkin aku FKUGM ya kak. Amin FKUGM. Temanku ada kok yang masuk FKUGM dua orang. Yang satu masuk IUP. IUP tuh internasional, tes internasional. Mehong ya, mahal ya. Yang satu tuh lewat mandiri. Kalau FKUGM, kalau UGM tuh mandirinya tuh UTBK berlaku nggak sih? Ada yang tahu nggak? Enggak ya. UTBK berlaku nggak sih FKUGM, UGM tuh? Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu ya. Berlaku deh kayaknya. Enggak ya, enggak kalau nggak salah enggak sih. Oh enggak. Tapi ini sih, UGM tuh nggak tahu kenapa ya, kayaknya feelingnya. Jadi mereka tuh memprioritaskan yang belum masuk gitu, yang belum dapat SBM, ngerti gak sih? Jadi teman-temanku yang keterima mandiri tuh, mandiri apa sih kalau UGM tuh CBT apa sih namanya? Utul. Yang keterima utul tuh kebanyakan nggak diterima di SBM gitu. Kayak yang FKUGM aja dia tuh nilai UTBK-nya tuh 640 kalau nggak salah. Terus dia daftar UTBK, daftar mandiri UGM, masuk FKUGM. Mantap ya. Jadi ya santai aja sih. Apa kalau untuk mandiri gitu. Tapi nggak tahu ya kalau UI nggak tahu ya. Itu soalnya simak aja udah sangat amat ngejelimet gitu ya. Itu FKUI aja 700 pas itu nggak usah nggak dapet deh kemarin. 700 mesti 700 ke atas gitu, 750, 700 berapa gitu. Gede banget itunya. FKUI itu sangat tinggi, paling tinggi sih se-Indonesia. Kayak FKUI itu. Itu timnya soalnya sama kayak UTBK enggak? Kurang lebih sama sih kayaknya. Sama nggak sih? Kurang lebih sama ya. Tekim UI tertinggi, iya. Enggak, orang dengan UTBK tertinggi itu ada di Tekim UI. Tuh. Tapi satu orang itu. Iya, tapi nggak tahu ya untuk biasanya rata-rata FKUI itu tinggi banget, parah. Nggak tahu ya, soalnya saya tidak utul sih. Saya nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Utul apa UTBK? Gue nggak utul, gue nggak UTBK. Juga nggak utul. Nah, kalau SNM itu benar-benar rektor, bukan rapor. Itu dilihat juga dari sekolah. Rektor. SNM tuh gimana ya? SNM itu jalur langit. Tapi jalur langitnya pasti ada ini kemungkinan ya, probabilitasnya ya. Jadi dilihatnya dari indeks sekolah pasti itu udah pasti. Terus dari alumninya bagus-bagus nggak di ini kalian, di apa sekolah kalian. Terus prestasi, terus ada ini juga nilai itu paling penting guys. Nilai itu sangat penting. Kak, ITB terlama lulus berapa tahun? ITB itu paling lama tuh lulus maksimal 6 tahun. Biasanya kan kalau di lain tuh 8 tahun ya. ITB itu 6 tahun. Kak, langsung belajar UTBK gimana tuh? Gimana nih? Baru belajar UTBK.
Saya tidak ini, saya kurang apa? Saya tidak tahu. Ya. UTBK tuh belajarnya dari mana aja? Nggak tahu, gue belajar sendiri banget sih, nggak les soalnya. Cari-cari aja, cari YouTube, cari tanya temen gitu aja. Kalau sendiri. Sih banyak kok, banyak pasti ada tuh di Twitter gitu tuh kayak ngebagiin drive, ya kalian kerjain aja dari situ, drive dan lain-lain. Terus kerjain apa ya, soal les lain. Banyak soal sih intinya. Iya. Kita belajar di teknik gimana Kak? Waduh, di teknik tuh sangat inilah. Belajar teknik tuh bukannya apa-apa ya, bukannya kita paling apa, paling sibuk atau apa ya, tapi memang begitu faktanya ya. Sangat sibuk. Apalagi belum ini, belum siap belum apa, belum apalagi kalau ITB belum penjurusan, maksudnya belum penjurusan. Jadi kita mesti saingan IP gitu loh. Kalau di ITB itu mesti saingan IP biar kita dapat di jurusan yang kita mau gitu. Kalau di ITB tuh stresnya gitu. Apalagi kalau yang jurusan apa fakultas yang atas-atas gitu kayak fakultas yang stay elektro dan informatika, terus FTI-nya fakultas teknik industri. Nah itu tuh ada, itu sangat amat wah gila kalau di ITB. Dan juga ini juga sih pressure-nya ini banget sih, parah banget gak sih pressure, mesti apa belajar sendiri dan lain-lain, ngejar materi, ini banget sih itu. Ini ada nih, kalau lewat dipindahin apa gimana tuh Kak, lewat apa nih, lewat ada apa nih, nggak tahu nih lewat apa nih. Kalau tekim itu bikin tekim itu bikin tertekan nggak? Jujur iya guys. Kalau kalian nggak ada minat, nggak ada itu, jangan dicoba-coba. Kalau benar-benar minat baru boleh. Iya. Beneran itu kalau di Undip sih kayak beneran hektik lah, praktikum bener-bener. Ya, Unsdip ya, Unsdip. Meter tapi tertekan banget. Unsdip, mantep memang. 6 tahun di drop out Pak. Oh, nggak lulus 6 tahun drop out. Tekin tertekan. Tekin tapi banyak orang terlena sama Tekin tuh gara-gara prospek yang luas gitu. Iya benar. Banget. Dan orang gue mau masuk Tekin lah gara-gara apa? Gara-gara prospeknya luas. Oleh gue gitu juga sih dulu pas mendaftar teknik kimia Undip, tapi ditolak. Parah banget. Ya udah gitu. Gara-gara kenapa? Ya, prospek nggak lihat matkulnya dan lain-lain. Kalian lihat matkul sih kalau nggak matkul teknik apa gitu. Kita lihat matkulnya dulu. Iya, biar ngerti. Enak. Begitu. Yes. Kalau bisa sebelum milih research dulu lah, apa matkulnya, Research itu prospeknya. Betul. Penting banget ya, penting banget research tuh. Kayak apa ya, kalau kalian nggak research cuma berdasarkan intuisi sama namanya doang tuh gimana ya, kayak misalkan teknologi pangan gitu, mau masuk teknologi pangan, mau ngurusin makanan kan, ya nggak tahu kan isi dalamnya nanti apa gitu. Terus kayak apalagi ya contohnya, ya itu apa, kayak misalkan teknik kelautan gitu tuh, kelautan apa ya coba, nggak ada, gue suka laut, gue mau teknik kelautan lah gitu, ya nggak gitu kan ininya apa, konsepnya nggak gitu, mesti di ini dulu ya, minimal tahu di ininya lah, apa di permukaannya tuh apa gitu, mempelajari tentang apa gitu, itu biar kalian tidak nyesal 4 tahun. Kalian senangnya 4 hari, nangisnya 4 tahun ya gimana, nangis 4 tahun ini banget sih, siksa gitu. Silahkan tuh
Kak Nida, silahkan. Bagaimana tips belajar kimia? Kimia. Gimana ya? Jadi aku kemarin kalau belajar kimia dari materinya doang sih, materinya pelajarin aja sampai paham, terus kalau udah paham kayak pas semester 2 kelas 12 kayaknya aku udah kelar deh semua materi. Jadinya pas semester 2 udah langsung ke soal-soal. Mungkin lebih kalau belum paham sekarang mungkin langsung ke soalnya dulu ya, sesuai tipe belajarnya sih. Kalau pahamnya ke soal dulu, bisa soal dulu. Ya. Ini kalian sebenarnya ini coba deh, ini tanya ya, gantian nanya gitu ya. Aduh, sorry. Misalkan kalian tuh mendingan nih kalau belajar tuh mending materi atau langsung ke soal sih? Nah itu gimana gitu? Apa enakan materi atau soal atau gimana gitu? Enaknya? Kalian nih enaknya gimana gitu? Langsung soal. Materi dikit, banyakin latihan soal. Materi baru kan soal. Langsung ke soal. Iya sih ya, soal. Yang lain gimana nih? Yang lain nih banyak nih. Cuma 3 orang yang jawab. Bagaimana nih? Gak paham kalau lihat rumus doang. Iya sih. Tapi iya sih, ngerti sih. Sebenarnya emang harus materi dulu sih, mau nggak mau, iya nggak sih? Tapi intensitas materi dan soalnya tuh gimana gitu? Iya sih. Konsepnya dulu aja sih, yang penting gimana konsepnya, baru kalau cara ngerjainnya kan macam-macam tuh, jadi bisa sekalian paham dari ngerjain soal. Jadi kan kebanyakan ya, butuh latihan soal sih. Iya sih, mesti latihan soal sih ya. Biar tahu alurnya. Apalagi fisika ya. Kalau fisika mesti alurnya mesti tahu banget sih. Kayak ini kalau udah dapet ini diapain, dapet ini diapain gitu sih. Oke. Konsep dulu. Oke. Berarti kalian lebih kalian mau konsep lah ya, konsep. Ini konsep. Iya sih, UTBK tuh sangat konsep sih. Tapi bisa pakai rumus cepat juga UTBK kalau udah mepet ya. Kan kalian nih sekarang males-malesan nih. Terus baru belajar bulan Maret misalkan. Ya udah belajar rumus cepat aja deh itu mah. Kagak usah belajar konsep. Kalau baru belajar bulan Maret tuh lu belajar rumus cepat deh. Terus berharap yang keluar rumus-rumus cepat gitu. Yang bisa dikerjain sama rumus cepat. Nah gitu aja tuh. Yang enak sih konsep sih. Tapi kalau untuk kuliah tuh konsep penting banget. Makanya penting untuk kuliah. Nggak bisa pakai rumus cepat. Bisa sih, tapi dikit. Itu guys. Terus kira-kira kalian tuh misalkan apa? Ini kan SWU ya, kalian ikut SWU gitu. Menurut kalian tuh enak gak sih misalkan waktu yang paling enak tuh kapan gitu menurut kalian? Mau nanya deh. Paling enak tuh kalian waktu belajar yang enak kayak gini tuh gimana? Kapan gitu? Jam 7. Oke, jam 7. Siang sama habis Isya, Kak. Iya. Mantap, habis sholat Isya. Oke. Terus lagi habis sholat Isya. Oke. Tapi menurut kalian mendingan enakan weekend apa weekdays ya? Kalau belajar tuh ya. Mending weekend, hari Minggu gitu tuh atau weekdays gitu, hari Senin sampai Jumat atau weekend. Oke, ada yang bilang weekend nih. Weekend. Tiap hari dah. Iya lah. Paling banget. Banget tiap hari. Santai. Nggak usah tiap hari juga nggak apa-apa. Gimana nih? Mendingan weekend apa weekdays ya? Kalian tuh enaknya weekend apa weekdays sih kalau belajar gitu?
Weekdays Kak. Semutnya aja sih Kak. Iya sih, emang semutnya ya. Benar. Iya sih, bener juga ya. Oke, oke deh. Semutnya, semutnya. Iya, oke sip. Begitu itu sih yang gue mau tanyain sih. Begitu saja. Gimana? Apakah yang lain ada yang mau nanya lagi? Apapun itulah, tentang apapun itu, nggak apa-apa. Oh ya, belum di